Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang aplikasi statistik. Perkenalkan, nama saya Fida Ulafdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dan juga grafik dan uji kenormalan data. Di sini kita menggunakan data dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang kita ambil adalah Provinsi Jambi. Nah, di sini ada 11 kabupaten, ada Kabupaten Kerinci, Merangin, Soralangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, dan juga Sungai Penuh. Dan di sini ada data-data IPM dari tahun 2020 dan juga ada total IPM keseluruhan itu ada 72,29. Untuk tabel proporsi di sini yaitu jumlah guru dibagi jumlah siswa, di mana kita di sini menggunakan jumlah guru SMA negeri yang berada di Provinsi Jambi dan juga jumlah siswa SMA negeri yang ada di Provinsi Jambi. Nah, di sini di Kabupaten Kerinci itu ada jumlah guru 587, 551, 384, 346 sampai seterusnya. Dan untuk keseluruhan total jumlah guru SMA negeri yang ada di Kota Jambi itu ada 5.250. Nah, kemudian untuk data jumlah murid SMA negeri yang berada di Provinsi Jambi itu ada di data 5.095, 7.070, 4.785, 819, dan sampai berikutnya. Di total ada 69.798. Nah, untuk tabel proporsi ini itu dibagi jumlah guru dibagi dengan jumlah murid. Jumlah guru di sini ada 5.250 dibagi jumlah murid ada 69.798. Nah, ini dibagi hasilnya 0,075. Nah, untuk selanjutnya di sini ada deskripsi data berupa grafik dan juga tabel. Nah, di sini grafiknya kita menggunakan diagram batang dan juga tabelnya yang sudah tadi saya jelaskan. Di sini ada tabel dari kabupaten dan juga ada IPM di tahun 2020-nya. Terus kemudian di data guru dan murid juga sama, kami menggunakan grafik diagram batang dan juga di sini ada keterangan tabelnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi kenormalan data. Untuk uji asumsi kenormalan data di sini, kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov seperti semester 3 yang sudah kami pelajari, yaitu kita menggunakan data asli, di mana data asli ini ada kabupaten, ada jumlah guru, jumlah murid, dan ada rasio. Karena uji Kolmogorov ini menggunakan data tunggal, jadi kita menggunakan rasio dari penjumlahan murid dibagi guru. Nah, di sini contohnya di Kabupaten Kerinci jumlah gurunya 587. Nah, jumlah muridnya 5.095. Nah, ini dibagi. Berarti 5.095 dibagi 587 hasilnya 8,67. Nah, untuk kabupaten kedua di sini ada Merangin, jumlah gurunya ada 551, jumlah muridnya ada 7.070. Nah, untuk rasionya kita bagi, berarti 7.070 dibagi 551 hasilnya 12,83. Seperti itu sampai seterusnya. Nah, untuk total keseluruhan jadi jumlah guru di sini semua ditambah dari Kabupaten Kerinci sampai Kabupaten Kota Sungai Penuh. Jadi ini semua ditambah 587, 551, 384, 346, 517 sampai ke bawah itu dijumlahkan. Hasilnya ada 5.250. Nah, untuk jumlah murid di SMA negerinya ini juga sama, kita jumlahkan dulu untuk di total. Ada 5.095, 7.070, 4.785, 819 sampai seterusnya kita jumlahkan. Nah, hasilnya di sini ada 69.798. Nah, di sini juga kita bagi 69.798 ini dibagi 5.255. Itu hasilnya untuk rasionya hasilnya ada 46,75. Nah, jadi rata-ratanya itu dijumlahkan semua dulu, habis itu nanti dibagi N, karena N-nya di sini kita ada 11, berarti 46,75 dibagi 11, itu hasilnya 4,25. Setelah kita mencari data tersebut, kita sudah hitung untuk rasionya. Habis itu datanya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang paling besar. Nah, di sini yang paling kecil itu ada 0,06, 0,10, 0,19, 0,90, 1,74, 2,24, 2,36, 6,00, 8,67, 12,46 dan juga 12,83. Nah, untuk banyak datanya sendiri di sini kan sudah ada tulisannya 11, ada 11 data. Nah, untuk step 1 di sini selanjutnya kita merumuskan hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya di sini HO. HO itu apakah data ini menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal, atau H1 data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Nah, langkah kedua di sini kita menghitung statistik uji. Nah, untuk menghitung statistik uji tentunya kita menggunakan data yang tadi ya, teman-teman. Di sini ada X1. X1 ini merupakan rasio yang sudah tadi kita jumlahkan.
hasil dari murid dibagi guru. Nah, di sini kita pindahkan saja dari yang terkecil sudah tadi kita urutkan dari 0,6, 0,10, 0,19 sampai seterusnya sampai data ke-11. Nah, untuk F1 di sini yaitu ini frekuensi, di mana frekuensi ini data XI ini ada berapa nih? Atau misalkan ada 1, 2 atau 3, karena di sini data 0,06 cuma ada 1, maka kita tulis frekuensinya hanya 1. Begitupun sampai data seterusnya, karena data ini hanya 1, berarti kita tulis frekuensinya 1. Nah, untuk jumlah sama, karena frekuensinya ini cuma ada 11, berarti kita tulis di sini totalnya ada 11. Nah, selanjutnya ada XI FI. Nah, XI FI ini berarti tabel pertama, tabel kedua dikali tabel ketiga. Nah, yang tadi XI sudah kita temukan dan FI sudah kita temukan, ini tuh dikali. Karena ini semuanya dikali 1, maka jumlah tetap. Berarti tabel ketiga ini, kolom ketiga ini hasilnya sama dengan kolom pertama karena dia cuma dikali 1. Untuk selanjutnya, sebelum kita menjelaskan ZI, di sini saya akan menjabarkan hasil dari rata-rata, ragam, dan juga standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk rata-rata di sini tadi sudah kita jumlahkan ya teman-teman. Jadi di kolom tabel kedua yang ini 0,06, 0,10 sampai 12,83 ini tuh dijumlahkan. Nah, setelah dijumlah nanti dibagi N karena kita 11, berarti hasilnya itu ada 4,25. Nah, selanjutnya dari ragam di sini, ragam itu X tadi, data yang tadi dikurang sama rata-rata. Nah, di situ pangkat 2. Nah, dibagi dibagi N kurang 1. Nah, untuk ragam di sini 8,67 dikurang 4,25 ditambah pangkat 2 ditambah 12,83 dikurang 4,25 ditambah 12,46 dikurang 4,25 sampai seterusnya. Nah, dibagi 11 dikurang 1. Hasilnya itu 81,24 dibagi atau per 10, hasilnya 8,12. Itu untuk ragam. Nah, untuk simpangan baku di sini simpangan baku di sini adalah akar kuadrat dari 8,12. Nah, berapa sih 8,12 akar kuadratnya? Nah, setelah kita hitung, di sini ada 2,84. Selanjutnya di sini kita mencari nilai ZI. Nah, nilai ZI-nya ini, rumusnya ini X1 dikurang X bar per simpangan baku yang tadi sudah kita dapat. Nah, ZI-nya ini, Z1-nya ini kita kasih contoh kan, data pertama itu kan 0,06 ya. 0,06 ini dikurang sama X bar. X barnya tadi itu kita dapat 4,25 dibagi per simpangan baku. Nah, simpangan bakunya tadi kita dapat 2,84. Nah, berarti dijumlahkan 0,06 dikurang 4,25 dibagi 2,48, hasilnya min 1,47. Untuk Z2 juga seperti itu. Jadi X2 dikurang X bar dibagi simpangan baku. Nah, contohnya yang kedua ini 0,10 dikurang 4,25 dibagi 2,48, hasilnya min 2,07. Nah, seperti itu sampai Z11. Itu untuk mencari ZI. Untuk selanjutnya di sini tabel kolom berikutnya itu ada mencari nilai fx. Nah, gimana sih cara mencari nilai fx? Di sini cara mencari nilai fx itu kita harus mengetahui dulu nih nilai z yang tadi berapa. Nah, karena zi tadi nilainya adalah min 1,47. Nah, min 1,47 ini kita pecah nih jadi 2, min 1,4 dan juga 0,7. Kita cari, kita buka di tabel distribusi normal. Kita cari nih 1,4 sama 0,7. Kita tarik garis. Nah, ketemu tuh titiknya. Berarti titiknya di 0,4292. Seperti itu untuk fx selanjutnya. Fx kedua itu kan tadi di z kedua dapat min 2,07. Nah, jadi kita pecah lagi. Min 2,0 sama 0,7. Kita cari lagi nih di tabel distribusi normal. Nah, di tabel distribusi normal ini ketemu titiknya, kita tarik garis. Di sini ada min 2,0 dan juga ada 0,7. Kita tarik garis. Nah, nanti ketemu di situ ujungnya itu ada 0,4808. Pokoknya kita harus jeli ya teman-teman untuk melihat untuk menarik garis di distribusi normal ini di tabel ini. Nah, begitu sampai selanjutnya sampai fx ke-11, sama caranya teman-teman. Kemudian untuk mencari nilai sx, nah nilai xx ini dia itu frekuensi 1 dibagi sama hasil frekuensi. Karena kita dari tabel pertama, dari tabel 1 sampai tabel 11 kita frekuensinya hanya 1 dan hasil frekuensinya itu 11, berarti kita fx-nya ini sx-nya ini kita sama-sama 1/11. Nah, 1/11 ini hasilnya 0,09. Nah, ini berarti SX-nya ini kita sama semua ya teman-teman, karena data kita di frekuensi itu sama-sama 1 semuanya. Jadi kita gampang tinggal menghitung 1/11 itu hasilnya 0,09. Nah, kemudian tabel kolom selanjutnya di sini itu ada fx dikurang sx. Nah, fx dikurang sx ini kita lihat nih di tabel yang sudah kita cari tadi. Nah, fx itu kan yang pertama dapatnya 0,4292 dikurang sx. Xx yang pertama ini tadi kita dapat 0,09. Nah, ini tinggal dikurang 0,492 dikurang 0,09, hasilnya
0,3392. Begitu sampai selanjutnya. Nah, untuk fx dikurang sx kedua sama seperti itu. Tadi fx yang kedua kita dapat 0,4808, yang sx kedua kita dapat 0,09. Berarti ini dikurang dan hasilnya 0,3908. Seperti itu sampai data terakhir, sampai data ke-11. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai D hitung. Nah, nilai D hitung ini max dari nilai terbesar dari fx dikurang sx yang tadi yang sebelumnya kita kerjakan ini. Nah, kita urutkan dulu nih dari yang terkecil sampai terbesar. Nanti kita bakal tahu data mana yang paling besar. Nah, data yang paling besar di sini adalah 0,4087. Nah, ini kita sudah mengetahui nih nilai D hitungnya. Setelah kita mengetahui nilai D hitung, kita beralih untuk mencari nilai D table. Nah, D table ini rumusnya adalah D A kecil titik N atau dikali N. Nah, sama dengan karena A ini kita menggunakannya 0,05, kita berarti N-nya ini kita 11, berarti ini kita cari di table, di D table, ada D table, kita cari di sini 0,05 dan juga 11. Nah, titiknya ini ada di kita tarik garis. Nah, ini titiknya ada di 0,391. Nah, karena kita sudah mengetahui D hitung dan juga D table, maka kita selanjutnya adalah lanjut ke kriteria uji. Nah, untuk kriteria uji di sini karena D hitung lebih besar, jumlahnya lebih besar dari D table atau 0,087 lebih besar daripada 0,391, maka keputusannya adalah dia tidak menerima HO atau HO-nya di sini ditolak, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman-teman saya. Terima kasih. Korelasi antar peubah X dan Y, koefisien korelasi Pearson, digunakan pada analisis korelasi untuk peubah numerik dengan peubah numerik. RXY sama dengan SXY per pangkat SXX pangkat XYY. X dan Y adalah peubah numerik RXY sama dengan korelasi antar peubah X dan Y. X SXY sama dengan sigma N, I sama dengan XI dikurang X bar, YI dikurang Y bar, atau XXY sama dengan sigma N, I sama dengan 1 XI, YI dikurang sigma N, I sama dengan 1 XI sigma N, I sama dengan 1 YI per N. SXX sama dengan X S pangkat 2 X sama dengan sigma N, I sama dengan 1 XI dikurang X bar pangkat 2, atau SXX sama dengan sigma N, I sama dengan 1 X2I dikurang sigma N, I sama dengan 1 X I pangkat 2 dikurang per N. SYY sama dengan S2Y sama dengan sigma N sama I sama dengan 1 YI dikurang Y bar pangkat 2 per N dikurang 1, atau SXX sama dengan sigma N, I sama dengan 1 Y pangkat 2 I sama dengan dikurang sigma N, I sama dengan 1 YI pangkat 2 per N. Lalu SXI sama dengan pengamatan peubah X pada I ke 1, 2, dan N. YI sama dengan pengamatan peubah Y pada I ke 1, 2, dan N. X bar rata-rata peubah X atau X dan Y bar adalah rata-rata peubah Y. N adalah banyaknya data. Yang yang pertama X yaitu 8,67, yang kedua 12,83, yang ketiga 12,46, yang keempat 2,36, yang kelima 2,24, yang keenam 0,90, yang ketujuh 1,76, yang kedelapan 0,19, yang ke-9 0,10, yang ke-10 6,00,
Yang ke-11 0,06, yaitu sigma 5 I sama dengan 1 XI sama dengan 46,76. Yang Y-nya 72,47, yang kedua 70,20, yang ketiga 71,63, yang keempat 71,34, yang kelima 70,41, yang keenam 67,58, yang ketujuh 69,62, yang kedelapan 70,51, yang kesembilan 72,46, yang ke-10 79,19, yang ke-11 76,02, yaitu sigma 5 I sama dengan 1 tutup kurung sama dengan 900,66, yang ketiga buka kurung 12,46 tutup kurung buka kurung 71,63 tutup kurung sama dengan 887,15. Yang keempat buka kurung 2,36 tutup kurung buka kurung 71,34 tutup kurung sama dengan 168,36. Yang kelima 2 buka kurung 2,24 tutup kurung dan buka kurung 70,41 tutup kurung sama dengan 157,71. Yang keenam buka kurung 0,90 tutup kurung buka kurung 67,58 tutup kurung sama dengan 60,82. Yang ketujuh 1 buka kurung 1,76 buka kurung tutup kurung buka kurung 69,62 tutup kurung sama dengan 122,53. Yang kedelapan buka kurung 0,19 tutup kurung 70,51 sama dengan 13,39. Yang kesembilan buka kurung 0,10 tutup kurung buka kurung 72,46 tutup kurung sama dengan 7,41. Yang ke-10 buka kurung 6,00 tutup kurung buka kurung 79,19 tutup kurung sama dengan 475,14. Yang 11 buka kurung 0,06 tutup kurung buka kurung 76,02 sama dengan 4,56, yaitu sigma 5 I sama dengan 1 XI YI sama dengan 3.452,86. Y pangkat 2, yaitu yang pertama 72,46 pangkat 2 sama dengan 5.251,90. Yang kedua 70,20 pangkat 2 sama dengan 4.928,04. Yang ketiga 71,63 pangkat 2 sama dengan 5.130,85. Yang keempat 71,34 pangkat 2 sama dengan 5.089,39. Yang kelima 70,41 pangkat 2 sama dengan 4.957,56. Yang keenam 67,58 pangkat 2 yaitu sama dengan 4.567,05. Yang ketujuh 69,62 pangkat 2 sama dengan 4.846,94. Yang ke-8 70,51 pangkat 2 sama dengan 4.971,66. Yang ke-9 72,46 pangkat 2 sama dengan 5.250,45. Yang ke-10
69,19 pangkat 2 sama dengan 6.271.05. Yang ke-11 76,2 pangkat 2 sama dengan 5.779.04, yaitu sigma 5 I sama dengan 1 Y pangkat 2 I sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafila Waritin Jamila. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu pembuatan model linear yang linear BY sama dengan BO ditambah B1X. Oke, di sini ada Y, indeks pembangunan manusia. Yang pertama yaitu ada 72,47, 70,20, 716,63 dan 71,34. Oke, dan seterusnya sampai 11. Dengan total 791,43 yang sudah diminkan menjadi Y-bar sama dengan 71,94. Dan di sini ada X atau jumlah guru atau murid, yaitu ada 587 dibagi 5095 sama dengan 0,11. Seterusnya ada di bawahnya dengan jumlah 51,51. X bar sama dengan yang sudah diminkan jumlah X ini ada 2,86. Baik, di sini saya akan menjumlahkan Y1 dikurangin Y bar. Oke, 72,47 dikurangi 71,94. Nah, 71,94 ini berasal dari jumlah Y yang sudah diminkan yang tadi, jadi 71,94. Jadi ini dikurangin. Jadi yang nomor 2 itu ada 70,20 dikurangin 71,94 sama dengan hasilnya min 1,74. Begitu bawahnya ada di sini. Berikutnya menghitung X1 dikurangin X bar. Oke, 0,11 dikurangi 2,86 sama dengan min 275. Nah, dari mana 2,86 ini? Dari hasil yang X tadi, jumlah guru atau murid. Oke. Selanjutnya di sini menghitung YI dikurangin Y bar dalam kurung XI dikurangin X bar. Oke. Jadi jumlah yang tadi yang di atas tadi yang saya jelaskan, yang Y1 dikurangin Y bar dan X1 dikurangin X bar. Jadi hasil tersebut dikurangin 0,53 dikurang min 2,75 sama dengan min 1,45. Begitu seterusnya ke bawah sampai 11. Oke, baik. Ya, dan di sini ada hasil totalnya, yaitu ada 49,70. Berikutnya saya akan menghitung YI dikurangin X bar pangkat 2. Jadi hasil yang tadi itu yang X1 dikurangin X bar itu kita pangkat 2. Jadi contohnya seperti yang ada di gambar tersebut, min 2,75 min 2,75 itu dipangkatkan 2 jadi 7,56. Begitu ke bawahnya dengan total 226,48. Baik, jadi penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi B1 sama dengan SXY dibagi XXX. NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangin X bar, tutup kurung, buka kurung, YI dikurangin Y bar, tutup kurung, dibagi XI dikurangin X bar pangkat 2. Oke, jadi itu 49,70 dibagi 226,48 dengan hasil 0,21. Yang artinya setiap penambahan jumlah guru menyebabkan angka IPM naik sebesar 0,21. Selanjutnya penduga bagi intercept BO adalah B0
sama dengan Y bar dikurangin B1 X bar sama dengan 71,94 dikurangin 0,21 2,86 sama dengan 71,33, yang artinya nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0, B 0 sama dengan 71,33. Selanjutnya ada dugaan persamaan regresi linier. Sederhananya adalah Y bar 1 sama dengan B 0 ditambah B1 XI dengan jumlah 71,33 ditambah 0,21 yaitu jumlah guru. Baik, selanjutnya di sini ada tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam yaitu Y ada 72,47, 70,20, 71,63, 71,34, 70,41, 67,58, 69,62, 70,51, 72,46, 79,19, 76,02 dengan hasil 791,43. Dan hitung Y bar yaitu 71,33 dikurangi 0,21 dalam kurung 8,64 dengan hasil 69,50. Begitu seterusnya ke bawah yang ada di gambar berikut. Dan sekarang menghitung Y bar I dikurangin Y bar dalam kurung pangkat 2. Jadi hasil dari Y sama YI bar itu dikurangin kayak tadi 72,47 dikurangin 69,50 di pangkat 2 yaitu 8,82. Dengan hasil keseluruhannya itu ada 146,24. Berikutnya di sampingnya ada YI dikurangin Y bar pangkat 2. 72,47 dikurangi 71,94 pangkat 2 yaitu dengan hasil 0,28. Dengan keseluruhannya total 101,98. Berikutnya saya di sini menjelaskan tabel sidik ragam untuk IPM versus guru atau murid. Di sini ada sumber keberagaman, ada regresi, galas sama total. Oke. DB yaitu ada 1. Oke, selanjutnya menghitung Y bar I dikurangin Y bar di pangkat 2. Jadi 69,50 dikurangi 71,94 pangkat 2 yaitu dengan hasil 5,95. Selanjutnya ke bawahnya yang ada di gambar tersebut dengan hasil jumlah seluruhnya itu ada 36,04. Maaf. Berikutnya di tabel kita menghitung YI dikurangin Y bar 1 pangkat 2. Jadi 72,47 dikurangi 69,50 di pangkat 2 yaitu 8,82. Dengan hasil keseluruhannya itu ada 146,24. Berikutnya di sampingnya ada YI dikurangin Y bar pangkat 2. 72,47 dikurangi 71,94 pangkat 2 yaitu dengan hasil 0,28. Dengan keseluruhannya total 101,98. Berikutnya saya di sini menjelaskan tabel sidik ragam untuk IPM versus guru atau murid. Oke, di sini ada sumber keberagaman, ada regresi, galas sama total. Oke. DB yaitu ada 1, JK-nya apa JK-nya? Di sini ada JK yaitu sigma 10 I sama dengan 1 dalam kurung Y bar I dikurangin Y bar pangkat 2 yaitu 36,40. KT-nya 36,40 per 1 sama dengan 36,40. F hitung keterangan dan KTG sama dengan 11,08.
Nomor 2 Galat ya, DB yaitu 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Baik, yaitu sekarang JK yaitu sigma 10i dikurangi 1 sama dengan 1, tutup kurung YI dikurangin Y bar 1, buka kurung pangkat 2 sama dengan 146,24. Katanya 146 di 146,24 per 9 yaitu 16,24. Yang ketiga yaitu ada total 11 dikurangi 1 sama dengan 10. JK-nya sigma 10i sama dengan 1, YI kurang Y bar pangkat 2 sama dengan 11,98. Baik, terima kasih. Oke, baik, jadi di sini saya akan melanjutkan membahas poin E dan F, yaitu uji F dan uji P. Yang pertama ada uji F. Jadi uji F ini ada beberapa tahap. Tahap pertama itu ada menentukan hipotesisnya. H0 itu ragam kelompok IPM dan guru serta murid di Provinsi Jambi merupakan homogen, dan H1 itu merupakan ragam kelompok IPM dan guru serta murid di Provinsi Jambi tidak homogen. Lalu pada tahap kedua ada statistik ujinya. Di sini ada tabel, ada nomor kabupaten kota IPM dan guru per murid-muridnya. Yang pertama ada Kerinci dengan IPM 72,47 dan guru per muridnya 8,67, sedangkan Merangin IPM-nya 70,20, guru per murid 12,83. Lalu yang ketiga ada Selangun dengan IPM 71,63 dan guru per murid 11,46. Yang keempat ada Batanghari dengan IPM 71,34, guru per murid 2,36. Lalu ada Muara Jambi dengan IPM 70,41 dan guru per murid 2,24. Tanjung Jabang Timur dengan IPM 74,54 dan guru per murid itu 0,90. Lalu ada Tanjung Jabung Barat dengan IPM 69,62 dan murid per gurunya itu 1,76. Lalu ada Tebo dengan IPM 70,51, guru per muridnya 0,19. Ada Bungo dengan IPM 72,46, guru per muridnya 0,10. Lalu ada Kota Jambi dengan IPM 79,19, guru per muridnya 6,00. Lalu yang terakhir ada Kota Sungai Penuh dengan IPM 76,02, guru per muridnya 0,06. Lalu tabel yang bawah ada rata-rata serta ragamnya. Rata-rata dari IPM itu ada 71,94 dan rata-rata dari guru per muridnya itu 4,33. Lalu ragamnya untuk IPM ragamnya ada di poin 4,16 dan guru per muridnya itu ragamnya ada di 24,03. Selanjutnya di bawah ini ada cara menentukan bagaimana rata-rata dan ragamnya, yaitu ada rumusnya. Untuk rata-rata itu X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sesuai banyaknya data, terus baru ditambah X yang terakhir yaitu X11, karena di sini ada 11 kabupaten. Terus pernya itu dari yang N, karena N-nya itu banyak data kita ada 11. Jadi kalau sudah ditotalin semuanya itu, jadi kita masukin data yang ada di tabel di atas, yaitu 72,47 ditambah 70,20 terus ditambah seterusnya sampai ditambah terakhir 76,02 per 11, hasilnya ada di 71,94. Lalu untuk menentukan ragam IPM-nya begitu juga ada rumusnya, yaitu rumusnya X1 dikurang rata-rata dipangkatkan 2, terus begitu juga seterusnya kayak X2 dikurang rata-rata dipangkatkan 2, terus XN dikurang rata-rata dipangkatkan 2 sampai yang terakhir data yang ke-11 tersebut. Lalu kita masukkan nilai IPM tersebut dengan rata-rata yang sudah ditemukan seperti yang pertama ini ada 72,47 dikurang 71,94 dipangkatkan 2, lalu ada 70,20 dikurang 71,94 dipangkat 2, terus seterusnya sampai di 76,02 dikurang 71,94 lalu dipangkatkan 2 di per 10. Per 10 ini dari banyaknya data dikurang 1, jadi 11 dikurang 1 yaitu 10. Terus hasilnya ada di 4,16. Lalu begitu juga guru dan muridnya menggunakan rumus yang sama dari rata-rata dan ragam yang sebelumnya, tinggal dimasukkan aja nilai data dari guru per murid dari nomor 1 sampai ke 11, terus di situ rata-ratanya berjumlah 4,33.
Lalu begitu juga yang ragamnya, tinggal dimasukkan data dari 1 kok sampai 11, terus dikurang dengan masing-masingnya dikurang dengan rata-rata dari guru per murid tersebut, yaitu 4,3 seperti yang udah ada di gambar. Itu ada 8,64 dikurang 7 dikurang 4,33 per 10. Nah, totalnya itu ada 24,03. Terus setelah menentukan ragam dan rata-rata, kita menentukan F tabel dan F hitungnya. F tabel itu ada rumus F 1 Oke, selanjutnya setelah poin E yaitu uji F, kita lanjut ke poin F yaitu uji T. Dalam uji T ini kita menggunakan uji koefisiensi regresi. Ada beberapa cara. Yang pertama itu ada H0 atau hipotesis 0, B1 sama dengan 0, artinya IPM tidak mempengaruhi jumlah guru dan murid. Nah, sedangkan H1 atau hipotesis 1 itu B1 tidak sama dengan 0, berarti artinya IPM mempengaruhi jumlah guru dan murid. Nah, lalu poin yang kedua ada statistika uji. Dalam statistika uji ini ada rumusnya, yaitu seperti yang digambar, ada SB1 sama dengan akar dari NI sama dengan 1, terus dikali YI dikurang Y kuadrat I dipangkatkan, lalu per N kurang 2, terus NI sama dengan 1 per atau dikali XI dikurang X bar, yaitu rata-rata dipangkatkan 2. Nah, lalu ada T hitungnya juga. T hitungnya itu B1 per SB1. Y rata-rata itu atau Y bar itu adalah nilai dugaan Y pada pengamatan ke I. Lalu yang ketiga ada daerah kritis. Tolak H0 jika T hitung kurang lebih besar dari T A per 2 N dikurang K, atau T hitung lebih kecil T A kurang per 2 N kurang K, dengan K adalah jumlah peubah bebas. Jika A tidak diketahui, gunakan A 0,05, N adalah jumlah sampelnya. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, H0 atau hipotesis 0, B1 sama dengan 0, artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. Lalu yang H1 atau hipotesis 1, B1 tidak sama dengan 0, artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. Lalu yang kedua ada statistika uji. Ada rumus yang tadi sudah disebutkan, itu SB1 sama dengan akar dari NI1 YI kurang Y bar pangkat 2, lalu per N-2 NI X kurang sama dengan 1 XI dikurang X bar dipangkatkan 2. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu akar dari 146,24 per 11 kurang 2 dikali 226,48 sama dengan itu, hasilnya dari 0,0267. Lalu kita lanjut ke T hitungnya. T hitung itu kan ada rumus B1 per SB1, yaitu B1 nya kita pakai 0,21, lalu yang SB1 nya itu 0,02, dibagi berarti hasilnya itu ada di 10,5. Lalu kita lanjut ke yang TA per 2 N dikurang K, yaitu kita dapatkan karena kita nggak tahu A nya itu berapa, berarti kita pakai 0,05 seperti yang udah di atas tadi. 0,05 dibagi 2 terus dikali 11 dikurang 1, hasilnya itu berarti ada 0,025 terus dan 10. Nah, dari hasil table ini kita tarik garis lagi dari tabel yang sudah dikasih, ditarik garis dari 0,025 ditarik garis ke garis titik 10. Nah, lalu bertemulah di poin 2,23. Lalu yang ketiga kita ambil keputusannya. Nah, karena T hitung itu lebih besar dari T table, di mana 10,5 yang di T hitung itu kan 10,5, berarti kan lebih besar daripada T tabelnya, yaitu 2,23. Nah, keputusannya maka HO nya itu ditolak, H0 nya itu ditolak. Nah, kesimpulannya adalah IPM mempengaruhi jumlah murid dan gurunya di setiap provinsi Jambi pada tahun 2020 dan seterusnya.